Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Pulinuha dengan NIM 2301868. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Nah, di sini saya mengambil tema atau topik tentang implementasi enkripsi dan dekripsi menggunakan metode CBC atau Cipher Block Chaining. Sini saya akan menjelaskan singkat materinya terlebih dahulu. Cipher Block Chaining atau CBC adalah mode operasi dalam kriptografi blok yang digunakan untuk meningkatkan keamanan proses enkripsi data. CBC bekerja dengan cara mengaitkan atau chaining setiap blok data dengan blok sebelumnya, sehingga pola data tidak mudah ditebak. Selanjutnya, apa itu Cipher Block Chaining? Cipher Block Chaining di sini ada artinya beragam. Yang pertama yaitu mode operasi. CBC itu bukan algoritma enkripsi, melainkan mode operasi yang digunakan bersama algoritma sandi blok seperti AES atau DES. Nah, saya menggunakan AES di compare dengan di apa menggunakan AES dan CBC untuk codingannya nanti. Nah, selanjutnya keamanan yang kedua ada keamanan yang ditingkatkan. CBC meningkatkan keamanan dengan memperkenalkan ketergantungan antar blok, sehingga setiap blok terenkripsi dipengaruhi oleh blok sebelumnya. Terus yang ketiga keterkaitan antar blok. Alih-alih mengenkripsi setiap blok data secara terpisah, CBC menghubungkan satu blok ke blok berikutnya membentuk sebuah rantai. Nah, keterkaitan ini memastikan bahwa perubahan pada satu blok akan mempengaruhi hasil enkripsi blok berikutnya, sehingga pola data menjadi sulit dianalisis. Selanjutnya cara kerja CBC, proses enkripsinya. Nah, CBC bekerja secara berurutan, memastikan setiap blok terenkripsi unik meskipun isi datanya sama. Terus yang pertama, blok pertama atau initialization vector, biasa disebut juga dengan singkatannya, yaitu IV. Nah, blok plaintext pertama di XOR dengan initialization vector atau biasa disebut IV yang bersifat acak, kemudian dienkripsi menggunakan algoritma sandi blok, misalnya AES. Kemudian blok selanjutnya atau chaining. Setiap blok plaintext berikutnya di XOR dengan ciphertext blok sebelumnya lalu dienkripsi. Hal ini memastikan bahwa blok plaintext yang identik tidak akan menghasilkan ciphertext yang sama, sehingga mencegah pola yang mudah ditebak. Oke. Nah, selanjutnya proses dekripsi pada CBC. Dekripsi CBC merupakan kebalikan dari proses enkripsi dan harus dilakukan secara berurutan. Nah, yang pertama itu dekripsi ciphertext. Setiap blok ciphertext terlebih dahulu dienkripsi menggunakan algoritma sandi blok. Terus yang kedua XOR dengan blok sebelumnya. Hasil dekripsi kemudian di XOR dengan ciphertext blok sebelumnya atau IV untuk blok pertama untuk mendapatkan plaintext asli. Proses ini menjamin bahwa data terenkripsi tetap terjaga integritasnya dan pesan asli dapat dipulihkan dengan benar. Selanjutnya, dampak perubahan 1 bit. Nah, ini perubahan pada plaintext yang pertama. Jika 1 bit saja merubah pada plaintext, maka
perubahan tersebut akan menyebar ke seluruh rantai enkripsi, menghasilkan ciphertext yang sangat berbeda. Terus yang kedua, perubahan pada ciphertext. Jika satu bit ciphertext rusak, maka blok tersebut akan rusak saat didekripsi. Blok setelahnya juga ikut terpengaruh. Sifat ini meningkatkan ketahanan CBC terhadap analisis pola dan berbagai serangan kriptografi. Berikutnya, kelebihan mode CBC. Di sini ada 3 kelebihan yang saya sebutkan. Yang pertama, menghilangkan pengulangan. Nah, berbeda dengan mode ECB dan CBC, berbeda dengan mode ECB, CBC mencegah blok plain text yang sama menghasilkan ciphertext yang sama. Selanjutnya, contoh yang kedua, ciphertextnya itu selalu unik. Nah, setiap blok ini terenkripsi bersifat unik meskipun plain textnya sama. Terus yang ketiga atau yang terakhir, aman untuk pesan panjang. CBC sangat cocok untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar dengan tingkat keamanan yang konsisten. Selanjutnya, keterbatasan mode CBC. Nah, di sini juga saya sebutkan 3. Yang pertama, tidak mendukung enkripsi paralel. Nah, karena bersifat berantai, enkripsi CBC harus dilakukan secara berurutan. Selanjutnya, yang kedua, kerentanan pada IV atau initialization vector. Jika HIV dapat ditebak, digunakan ulang atau bocor, maka keamanan CBC dapat melemah secara signifikan. Nah, terus yang terakhir ketiga yaitu penyebaran kesalahan. Nah, kesalahan pada satu blok ciphertext kan memengaruhi 2 blok plain text saat dekripsi. Nah, selanjutnya asal-usul cipherblock chaining. Nah, cipherblock chaining dikembangkan oleh Horst, Feistel, dan tim IBM pada awal tahun 1970-an. Nah, selanjutnya CBC dikembangkan dalam konteks algoritma data enkripsi standar atau DES. Nah, mode CBC didokumentasikan secara resmi oleh IBM dan NIST pada tahun 1976. Nah, di sini ada beberapa peran CBC dalam kriptografi modern. Nah, meskipun tergolong metode lama, CBC ini masih banyak digunakan hingga sekarang. Nah, berikut beberapa perannya. Yang pertama, data tersimpan atau data at rest. Digunakan untuk mengenkripsi file dan disk. Kemudian yang kedua, penyimpanan cloud digunakan untuk melindungi data pengguna di lingkungan cloud. Terus yang ketiga, protokol jaringan digunakan dalam protokol seperti SSL atau TLS, meskipun kini sudah digantikan mode yang lebih modern. Selanjutnya yang terakhir, keamanan aplikasi, melindungi data sensitif dalam berbagai aplikasi perangkat lunak. Nah, ini ringkasan penting tentang CBC. Ya, seperti ini. Selanjutnya langsung saja ke kode programnya. Nah, di sini ada library Cryptodom. Nah, ini digunakan untuk memanggil ini implementasi AES, get random batch yang digunakan untuk membuat key dan IV random yang aman, kemudian menambah padding agar panjang data kelipatan 16 byte dan menghapus padding setelah dekripsi. Nah, selanjutnya kita coba install dulu.
Nah, ini di sini installing collect name py cryptodom. Nah, ini adalah library-nya. Di sini sudah sukses menginstalnya. Kemudian terus kita panggil apa sih yang mau dipakai aja. Nah, yang pertama ini kan kita mau memakai algoritma AES untuk membantu kita dalam menyelesaikan kasus CBC ini ya. Terus coba kita running. Nah, bisa sukses. Nah, di sini import base64 ini digunakan untuk mengubah data biner menjadi teks agar mudah disimpan atau dikirim. Nah, di sini ada proses enkripsinya. Nah, ini mengenkripsi dan biasa menjadi ciphertext mode CBC. Kemudian di sini menggunakan blok 16 byte. Di sini membuat objek zipper AES dengan key, CBC dan initialization vector. Random ya ini. IV-nya random. Kemudian plain text. Nah, ini di sini digunakan untuk mengubah string plain text menjadi byte dengan menggunakan encoding UTF-8. Nah, selanjutnya di sini menggabungkan IV dengan ciphertext lalu encode ke base 64. Di sini mengubah data biner IV yang sudah digabungkan menjadi string base 64 dengan UTF ini. Kemudian selanjutnya ada proses dekripsinya. Nah, di sini dekripsi hasil enkripsi. Nah, di sini mengubah string base 64 menjadi bytes. Kemudian di sini memisahkan IV dengan ciphertext. Nah, di sini membuat zipper untuk dekripsi dan key. Dan IV harus sama dengan saat enkripsi. Kemudian di sini mendekripsi dan menghapus paddingnya. Dan di sini ada dekode ke string yang terakhir di dekripsi. Lupa belum kita run dari yang di enkripsi terlebih dahulu. Coba kita run. Berhasil. Selanjutnya yang dekripsi berhasil juga. Nah, selanjutnya di sini adalah outputnya nanti ya. Nah, di sini ya ini print ini buat ngeprint nanti tulisan. Selanjutnya menggunakan kunci random byte 32. Nah, ini key hexnya nanti ini akan dipanggil hex. Kemudian ya nanti kalau ini nanti selanjutnya ini perulangannya. Nah, yang pertama nanti akan muncul output dengan tiga pilihan. Nah, di sini Anda dapat memilih salah satu dari tiga pilihan ini. Nah, nanti Anda akan memasukkan pilihannya di sini. Kemudian jika kamu memilih pilihan satu, maka nanti akan langsung muncul teks dengan tulisan masukkan teks yang ingin dienkripsi. Kemudian jika teksnya itu ini mengenkripsi AES, jadi nanti teks yang sudah dimasukkan nanti akan berubah menjadi kunci. Nah, kemudian nanti akan menampilkan. Nah, hasil enkripsinya itu adalah kunci ini. Nah, terus nanti dipanggil encryptnya. Di sini print encrypt supaya menampilkan hasil enkripsinya. Kemudian nanti akan muncul perintah simpan teks ini untuk didekripsi nanti. Nah, jika Anda tidak memasukkan teks, langsung enter saja. Nanti akan muncul perintah teks tidak boleh kosong dan akan kembali ke pilihan satu lagi.
ya gitu. Selanjutnya, ketika Anda memilih pilihan 2 atau dekripsi teks, nanti ya ini akan muncul masukkan teks yang sudah terenkripsi. Kemudian ini decrypt, ini mencocokkan enkripsinya dengan key, kode tadi enkripsinya nanti bisa dekripsi. Nah, nanti hasil dekripsinya adalah key-nya ini akan dibuka oleh dekripsi ini ya nanti. Nah, decrypt. Nah, di sini ini memastikan harus key-nya itu tidak boleh ada typo sama sekali. Nah, jika ada typo, nanti dekripsinya akan memunculkan perintah gagal dekripsi. Pastikan input valid dan menggunakan key yang sama. Nah, kemudian ini kalau tidak mengisi apa-apa ya input tidak akan muncul perintah input tidak boleh kosong. Selanjutnya di pilihan ketiga ini keluar dari program. Nah, yuk sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini kita mendapatkan key hex-nya itu kuncinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan teks enkripsi yang akan kita buat. Nah, masukkan teks kita pakai hewan-hewan saja. Misalnya domba laut. Nah, domba laut. Nah, ini key yang digunakan untuk dekripsi. Nah, ini sebaiknya disimpan untuk hasil dekripsi nanti. Nah, kita coba kita beri salah satu ya, kekurangan satu key, satu karakter. Nah, kita sudah paste. Nah, nanti bentar. Nah, ini kan pilih menu lagi ya setelah enkripsi ya. Nah, kita harusnya sekarang kan saatnya dekripsi, kan kita sudah dapat hasil enkripsinya. Kita pilih 2. Nah, masukkan teks yang sudah terenkripsi tadi kuncinya. Nah, ini kan ini kurang satu karakter ya. Nah, nanti hasilnya akan menjadi error. Nah, ini yang muncul pesan gagal dekripsi. Pastikan input valid dan menggunakan kunci yang sama. Nah, incorrect, tidak cocok. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan karakter key-nya yang komplit. Ini kan sama dengan ya karakter terakhirnya. Kita coba ya. Nah, muncul kan di sini hasil dekripsi domba laut. Kemudian sudah kita tekan keluar, nanti kita akan keluar dari program ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu lagi. Nah, jika kita langsung enter saja, nanti pilihan tidak valid, muncul pesan pilihan tidak valid. Nah, nomor 1 kita pilih enkripsi teks, baru langsung enter. Nah, teks tidak boleh kosong, harus diisi. Dekripsi pun begitu pula dengan dekripsinya. Kita langsung enter. Input tidak boleh kosong. Nah, terus keluar. Nah, coba masukkan lagi ya, memastikan. Nah, di sini tuh bentar. Nah, di sini itu kayaknya itu berubah-ubah setiap kita jalankan random ya. Kan mendapatkan random ya. Nah, secara acak ini kan 29 249. Nah, coba kita jalankan lagi. Tuh akan berubah-ubah. Lupa tadi belum dijelaskan. Kemudian keluar. Sekali lagi untuk memastikan kalau ini berubah. Kan ini dari 137. Berubah dari CCA 0E9B. Sekali lagi biar fix. Nah, berubah lagi. Sekarang kita coba masukkan lagi nama saya Fadil.
kita tekan enter. Nah, ini di copy, di paste, pilih nomor 2, dekripsi, terus dipastekan. Nah, muncul Fadil. Terus nama panjang saya Muhammad Fadilah Ulinuha. Di copy dulu aja, terus masukkan pilihan 1, enkripsi teks baru, kita enterkan. Nih, masukkan nama panjang saya, kemudian enter. Nah, di sini hasil enkripsinya adalah random ya, random. Kita copy, di sini masukkan perintah untuk dekripsi teks, kemudian di sini kita pastekan done. Nah, hasil dekripsinya adalah Muhammad Fadila Ulinuha. Nah, dari tadi kan huruf semua ya. Coba kita menggunakan huruf disandingkan dengan angka gitulah. Coba kita pilih 1 dengan NIM saya ya, Muhammad Fadilah Ulinuha 23000180068. Kita enter. Nah, di sini teksnya panjang sekali. Selanjutnya kita copy. Nah, di sini kita pilih dekripsi. Sini kita pastekan, enter. Nah, ternyata walaupun huruf dan angka itu di-combine, disandingkan, hasilnya pun tidak berubah, tetap sama. Nah, bedanya itu ya cuma ini, kayak ininya mah umum, kode hasil enkripsinya kan umum, tidak berubah-ubah ya. Nah, kurang lebih begitu presentasi tugas akhir saya di mata kuliah keamanan komputer. Nah, kurang lebihnya atau bahasa saya mungkin masih terlalu kurang sopan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin segini saja presentasi yang dapat saya presentasikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.